Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema seminar bisnis syariah kita, mewujudkan insan kaya berkah tanpa riba. Nah, untuk Bapak Ibu khususnya yang baru pertama kali hadir, yang lain juga boleh. Adakah yang masih diberi amanah hutang yang belum terlunaskan sampai hari ini? Silakan acungkan tangannya. Ada? Oh, cukup banyak. Ada yang hutangnya 1 miliar? Gak ada ya? 500 juta? Gak ada? 200 juta? Gak ada juga? 150 juta? Ada. Nah, kita beri patokannya di 150 juta. Ternyata hutang itu nanti kita akan carikan gitu ya Pak. Sesuai dengan tema seminar, mewujudkan insan kaya berkah tanpa riba. Apakah dengan ikut seminar ini dan menjalankan sebuah peluang usaha yang akan saya jelaskan nantinya, Bapak dan Ibu yang punya hutang akan bisa lunasi hutang dan selanjutnya hidup berkah tanpa ada lagi hutang. Siapa? Oke, baik. Jadi seminar bisnis syariah membangun ekonomi kerakyatan dengan kemitraan berbasis syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang masih terjerat dalam hutang riba dan ingin menutupnya tapi nggak punya uang, nah itu masalah. Jadi itu masalah yang dihadapi oleh banyak orang, terutama di tengah pandemi saat ini. Sehingga beberapa perusahaan yang memberikan pinjaman, memberikan hutang, yang memberikan segala bentuk macam cicilan, akhirnya memberikan relaksasi, tapi itu hanya penundaan, tidak memberikan pelunasan hutang kita. Nah, itu masalah buat kita semua yang masih berhutang. Dan hutang itu tentunya adalah sebuah perbuatan yang disebut dengan perbuatan riba. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus keluar dari riba? Karena riba itu adalah memang tadinya kita menganggap hal itu biasa saja, Bapak Ibu sekalian, termasuk saya. Ya riba aja, nggak apa-apa. Yang penting kita sholat, puasa. Kalau nggak ngutang, nggak punya. Dari mana kita mau beli sesuatu yang cash? Karena kita ini orang gajian misalnya, itu nggak mungkin. Nah, tapi ternyata setelah kita belajar dari lagi Al-Quran, di Al-Baqarah 279 Allah menyatakan bahwa riba itu adalah sesuatu perbuatan yang haram, dan Allah akan memerangi orang-orang yang masih tidak mau meninggalkan riba. Dalam bentuk apa Allah memerangi kita? Banyak cara. Allah tidak berikan keberkahan kepada kehidupan kita. Suami istri banyak yang ribut, ayah dan orang tua, anak dan orang tuanya hubungannya tidak harmonis, anak nakal, kemudian ada yang bunuh diri, ada yang saling bunuh dan segala macamnya gara-gara hutang. Belum lagi bencana-bencana yang Allah datangkan di sebuah negeri yang memang penduduknya atau warganya tidak lagi takut dengan riba. Nah, kita didatangi debt collector aja takut nggak Pak? Khawatir nggak? Khawatir ya? Ada motor berhenti depan rumah kita nggak takut. Apalagi kalau Allah dan Rasulnya yang menantang kita untuk perang. Kita melari ke lubang semut pun kita akan dicari sama malaikat-malaikatnya Allah. Betul ya Pak? Nah, untuk itu kita memang harus segera untuk menghindari namanya riba. Dan riba itu adalah sebuah perbuatan yang dosanya sangat besar. Dan dosa terkecil, dosa yang paling ringan, Bapak nanti silakan buka di hadisnya. Dosa yang paling ringan dari riba itu adalah seperti seorang anak laki-laki berzina dengan ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Buat ibu-ibu, dosa riba yang paling besar adalah seperti ibu dizinai oleh anak laki-lakinya, anak kandungnya. Na'udzubillah min dzalik. Serem banget. Itu yang paling ringan, gimana yang paling beratnya? Gitu. Nah, Bapak Ibu, dengan ayat Al-Quran Al-Baqarah 29 dan hadis, dosa yang paling ringan adalah seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Saya mengajak diri saya mengajak Bapak dan Ibu semua, mari kita tinggalkan riba. Karena dosa riba itu ngeri banget dan akan menghilangkan pahala-pahala kita yang lainnya. Nah, untuk itu mari kita bertobat. Kalau kita sudah bertobat, kalau Bapak Ibu yang masih punya hutang, bertobatnya adalah dengan cara berjanji kepada Allah untuk tidak lagi menambah hutang ribanya dan memohon kepada Allah supaya diberikan solusi
supaya hutang-hutang kita, riba-riba kita itu segera dapat kita lunasi. Mudah-mudahan seminar hari ini adalah Bapak dan Ibu akan dapat inspirasi untuk melunasi hutang Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Baik. Jadi kita tahu ya Pak ya, bahwa riba itu kalau kita lancar kita kena bunga, kita macet kena denda, kita lunasin ada penaltinya, tapi anehnya masih banyak yang mau gitu Bapak. Ya. Nah, bagus Bapak Ibu sekalian, saya akan perkenalkan sebuah perusahaan yang visi misinya adalah ingin menjadikan perusahaan yang bebas riba dan membantu umat untuk terbebas dari segala hutang dan riba. Jadi sinkron sekali, sudah cocok sekali dengan tema seminar kita hari ini, bahwa ada sebuah perusahaan yang akan saya perkenalkan yang misi utamanya adalah menjadi perusahaan bebas riba dan membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk terbebas dari hutang riba. Nah, inilah company profile dan produk dari perusahaan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, perusahaan ini bernama PT Bandung. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi atau PTBS, berkantor pusat di Bandung dan orang lebih populernya dengan sebutan Eko Racing, padahal namanya PTBS. Nah, sama saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, inilah visi dari PTBS. Satu, menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Dua, menjadi perusahaan penjualan langsung terbesar dan terbaik di Asia Tenggara. Misi, satu, melahirkan 1.000 miliarder baru setiap tahun. Melahirkan 1.000 miliarder baru setiap tahun. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir di sini termasuk dari 1.000 miliarder yang akan dilahirkan PTBS di tahun 2021. Amin. Nah, moto seperti tadi PTBS, go berkah, no riba. Nah, Bapak Ibu sekalian, perusahaan ini dipimpin atau dikomandani oleh seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Haji Febrian Agung, masih muda, lahirnya 1985, soleh banget. Jadi kalau seorang pimpinan perusahaan soleh banget, kira-kira perusahaannya mau nipu-nipu nggak kira-kira gitu Pak? Nggak ya, jadi beliau taat banget. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak diajak berbisnis, menjadi mitra bisnis, diajak untuk menjalankan sebuah usaha, Bapak dan Ibu perlu lihat dulu perusahaan ini legalitasnya seperti apa. Nah, apakah perusahaan ini punya surat-suratnya cukup nggak? Secara sederhananya. Nah, alhamdulillah PTBS telah melengkapi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk berdirinya sebuah perusahaan. Ada sertifikat keanggotaan AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, kemudian SIUP-nya sudah ada, lampiran izin usaha efektifnya ada. Kemudian karena perusahaan ini adalah perusahaan anti riba, maka sistem yang ada di perusahaan maupun produknya pun sudah mendapatkan sertifikat halal. Nah, ini dia halal produk LPN, kemudian ada halal produk untuk Hapro, halal produk untuk minuman stroberi, kedelai, spirulina dan sebagainya, ada halal untuk Epitgo. Kemudian secara sistem, maka perusahaan ini telah mengantongi sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, baik yang ada di Bandung, di Lampung dan Majelis Ulama Pusat. Jadi perusahaan ini, PTBS ini namanya perusahaan anti riba, tidak mengandung yang namanya unsur maisir, gharar dan riba. Tepuk tangan dong Pak untuk PTBS. Nah, baik, mari kita lihat sebuah cuplikan video tentang company profile dari PTBS. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan langsung berjenjang. Visi: menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba, menjadi perusahaan network marketing terbesar di Asia Tenggara. Dan saya tidak akan pernah berhenti
dan akan terus berjuang bekerja keras hingga perusahaan Ekoracing ini menjadi terbesar se-Asia Tenggara. Melayani dengan profesional, memberikan produk yang berkualitas dan peluang usaha, melahirkan SDM yang unggul dan bermanfaat bagi sesama. Memiliki 46 distributor, 3 master regional, 39 regional, dan 1.193 stokis di beberapa wilayah Indonesia. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi memiliki cabang di beberapa negara, di antaranya Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi telah menjadi anggota AP2LI dan memiliki legalitas di antaranya nomor induk berusaha, SIUP KBLI, izin operasional, SK Menkumham, dan sertifikat sistem pemasaran sesuai syariah MUI. 3 penghargaan telah diraih PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, di antaranya perusahaan dengan pertumbuhan mitra tercepat, perusahaan yang berkembang dengan pesat, dan produk yang dimiliki PT BES menjadi produk terbaik di tahun 2019. Dan kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi produk kebanggaan bangsa. Amin. Mari bergabung bersama PT Bandung Eko Sinergi Teknologi untuk sebuah bisnis yang membantu umat terbebas dari hutang dan hibah. Selamat buat PT BES. Siapa kita? Indonesia. Baik Bapak Ibu, karena perusahaan ini adalah perusahaan penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, namanya penjualan, tentu saja ada produk yang diperjualbelikan di dalam perusahaan ini. Dan semua produk yang ada di PT BES, seperti saya sampaikan tadi, sudah mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Baik, secara umum ada 5 kelompok produk yang ada di PT BES, yaitu produk untuk kendaraan, produk untuk kesehatan, produk untuk pertanian, produk untuk peternakan, dan produk untuk kecantikan. Nah, saya akan sampaikan beberapa produk unggulan yang ada di PT BES. Ini adalah Ekoracing. Jadi ini adalah Ekoracing untuk mobil bensin dan berbahan bakar bensin. Kemudian ada untuk motor berbahan bakar bensin juga tentunya. Kemudian ada Ekodiesel untuk mesin diesel skala kecil. Kemudian ada juga Ekodiesel untuk mobil yang berbahan bakar diesel. Bapak Ibu sekalian, produk Ekoracing ini baik untuk bensin maupun untuk diesel adalah fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan oktan dan setan. Jadi kalau Bapak yang biasa pakai premium, oktannya adalah 88, kemudian pertalite itu 90, sedangkan pertamax itu 92. Jadi dengan adanya Ekoracing ditambahkan ke tangki, maka bisa menaikkan oktannya sampai 5 satuan. Sehingga Bapak kalau dapat bensin di mana namanya, di pom bensin, maka bensinnya udah bisa setara dengan pertama. Jadi kalau kita udah pakai pertama, maka keunggulan yang kita dapat, mesinnya enak, tarikannya enak, suaranya halus, tarikan lebih kencang dan mesinnya lebih awet. Demikian juga untuk berbahan bakar diesel, bisa menaikkan setan angkanya sampai 8 satuan, sehingga itu untuk kapasitas 60 sampai 80 liter, sehingga Bapak yang biasanya cukup pakai solar ini bisa merasakan seperti Pertamina Dex gitu. Nah, dan juga secara lingkungan, kalau kita udah pakai Ekoracing, maka
polusi kendaraan itu angka CO-nya itu bisa ditekan sampai minim sekali, bahkan sampai nol. Jadi kita udah ikut menyumbang udara bersih dari kendaraan kita. Berikutnya untuk produk, ya ini campuran oli. Jadi Bapak Ibu ada produk Nanotech dari PT BES. Ini adalah ditambahkan sewaktu Bapak isi oli, maka masa pakai olinya bisa 2 bahkan 3 kali lipat. Yang biasanya ganti oli untuk mobil 5.000 bisa sampai 15.000 mana? Seperti itu. Baik, selanjutnya ada udah tadi? Udah. Kemudian ada produk kalsium, LPN kalsium. Eco farming, maaf, eco farming new formula. Ini adalah pupuk organik super aktif. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2019 di acara penghargaan untuk seluruh perusahaan penjualan langsung berjenjang atau perusahaan MLM, maka produk Eco Racing dinobatkan sebagai produk of the year. Artinya 2019 penjualan yang paling hebat adalah Eco Racing dari seluruh semua perusahaan MLM. Dan di 2020 di tengah peningkatan penjualan Eco Racing, ternyata penjualan Eco Farming lebih dahsyat lagi. Kita tunggu penghargaan untuk Eco Farming di tahun ini. Nah, jadi dengan memakai Eco Farming adalah pupuk organik sehingga dapat menggantikan fungsinya pupuk kimia, karena pupuk kimia sekarang lagi susah. Yang bersubsidi itu lagi susah di mana-mana karena permainan dan segala macamnya. Maka ada solusi adalah pupuk organik, adalah Eco Farming yang disebut dengan pupuk organik super aktif. Jadi bikin tanah pertanian lebih bagus, lebih awet, dan lahan subur, petani makmur. Maka hasil dari petani-petani Indonesia sedang mengalami peningkatan yang luar biasa. Aplaus sekali lagi untuk produk Eco Farming. Kemudian ada beberapa produk yang untuk kesehatan. Di antaranya adalah LPN Strawberry. LPN Strawberry ini adalah sebagai antioksidan di dalam tubuh kita. Jadi Bapak Ibu yang banyak terkena polusi dari kendaraan, dari handphone, dari komputer, dari laptop, dari makanan siap saji yang sering kita konsumsi, dari tingkat stres kita, dikejar-kejar hutang dan sebagainya, sehingga senyawa aktif yang ada dalam tubuh kita itu perlu namanya antioksidan. Nah, supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berat. Nah, untuk itu Bapak Ibu konsumsi ini, maka kita akan terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit degeneratif yang menyerang organ-organ penting dalam tubuh kita. Kemudian karena stroberi ini mengandung kolagen yang cukup tinggi, ibu-ibu pasti tahu kolagen ya, maka ini adalah juga berfungsi untuk mempercantik diri, mengencangkan yang kendor. Nah, jadi ibu-ibu yang udah apanya bagian tertentunya mulai kendor, konsumsi ini lagi kencang lagi. Nah, pembuktiannya tanya ke bapaknya. Gitu. Nah, kemudian berikutnya ada LPN Slim. Nah, LPN Slim ini fungsi utamanya adalah untuk mengontrol kadar kolesterol dalam badan kita. Jadi yang punya penyakit kolesterol dan turunannya darah tinggi, bagus sekali untuk konsumsi ini. Dan ini juga berfungsi untuk menambah berat badan maupun menurunkan berat badan. Kalau yang ingin meningkatkan berat badan, konsumsi sebelum tidur. Yang ingin mengurangi berat badan, konsumsi pagi hari sebelum makan. Sangat bagus sekali. Oke, berikutnya ada Econax. Nah, Econax ini adalah kopi yang sangat luar biasa dengan kandungan ginseng, maka dan tribulus. Nah, kopi ini adalah fungsinya, tagline-nya adalah mengubah cacing menjadi naga. Itu apa? Mengubah cacing menjadi naga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kopi ini tidak memiliki efek samping, pada umumnya tidak memiliki efek samping, dan jadi ini bisa menambah stamina. Untuk Bapak yang suka perjalanan jauh, ini bagus sekali buat bekal. Nah, Bapak Ibu, walaupun perusahaan tidak mengatakan manfaatnya bisa untuk memberikan keturunan, tapi beberapa kesaksian yang rutin mengkonsumsi, bapak-bapak konsumsi ini secara rutin, Econax, dan ibu-ibunya konsumsi stroberi secara rutin. Ada yang sudah sekian tahun nggak punya keturunan, yang ternyata punya keturunan dengan wasilah ini, insya Allah. Berikutnya ada LPN kalsi, adalah
fungsi utamanya kalau untuk anak-anak meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan kekuatan atau pertumbuhan tulang. Jadi bagus untuk pertumbuhan anak-anak. Sedangkan untuk orang dewasa juga berfungsi untuk tulang dan juga mengembalikan fungsi otak supaya nggak cepat ikut. Jadi mengurangi penuaan dini. Gitu. Lalu berikutnya ada produk Hubs Pro. Ya, habatus sauda propolis. Jadi Hubs Pro ini di zaman Rasul adalah habatus sauda itu adalah obat dari segala penyakit kecuali mati. Jadi Hubs Pro ini untuk penyakit apa aja dan terutama untuk orang-orang yang mengalami penyakit asam lambung, kemudian penyakit yang berhubungan dengan penyakit berat, orang-orang yang kena gangguan ginjal, ini bagus sekali untuk membantu penyembuhannya. Baik, berikutnya ada Evitgo. Evitgo adalah ini susu kambing yang juga sangat bagus untuk orang-orang yang mengalami gangguan lambung. Nah, jadi buat bapak-bapak, Evitgo dicampur dengan Econax itu lebih dahsyat lagi. Main bolanya bisa lebih panjang injury time-nya. Gitu. Baik, berikutnya ada produk LPN untuk kecantikan. Ada banyak macam, ada sabun kecantikan, ada juga krim siang malam, kemudian juga ada lipstick ya, bukan lipstick, apa namanya Bu? Lip cream ya, lip cream. Jadi ini lip cream ini fungsinya banyak sekali, kelebihannya tidak lengket, kemudian tetap kelihatan lembab dan basah, dan pokoknya luar biasa, lebih ringan gitu kata ibu yang pakai. Saya sih belum pernah pakai soalnya. Oke, selanjutnya ada ya sabun sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah sangat banyak orang yang membuktikan, yang berkesaksian tentang kehebatan dari produk PTBS yang luar biasa. Hari ini saya akan undang seseorang yang akan bersaksi kepada Bapak Ibu sekalian tentang sesuatu produk dari PTBS. Beliau telah buktikan kemanjurannya, kehebatannya. Saya panggil dengan segala hormat sahabat saya, Bapak Ande Sofiani.